Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambuk saru apa-apa sikit. Kalau ibu-ibu lain tak lambuk. Saudara di dua lain tak lambuk lah. Tapi di dalam ba'a kok lambuk. Ambulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu pengurus masjid, yang sama-sama kita hormati manolah nenek mama nan gadang basa batuah kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Alim ulama cadiak pandai sulah bendang dalam nagari, bondokan duang lipapeh rumah nan gadang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa disabuian cik per cik. Yang besar tidak dihimbaukan gelar, yang kecil tidak dihimbaukan nama. InsyaAllah pada malam hari ini kita sadualahnya dimasukkan ke dalam sarugonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Bapak Ibu, pada malam hari ini kita kembali hadir di rumah Allah ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci setelah berwuduk, kemudian melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian melaksanakan setelah salat maghrib melaksanakan zikir secara berjamaah, kemudian berdoa secara berjamaah. Dan hari ini kita dikumpulkan di tempat yang terbaik bersama orang-orang yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Mengapa Allah memilih kita hari ini? Mengapa Allah memilih kita hadir pada malam hari ini di rumah Allah ini? Hanya dua saja jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena Allah itu memiliki kekuasaan. Yang kedua adalah karena Allah itu sayang kepada kita. Itu kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Pertama, Allah memiliki kekuasaan. Allah yang maha nikmat, Allah yang maha hidayah. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang mana diberikan nikmat oleh Allah. Badannya sehat, tadi siang masih bisa pergi ke raja, tadi siang masih bisa pergi ke pasar, tadi siang masih bisa pergi ke mahkamahnya. Tetapi tidak ditancapkan hidayah dalam hatinya. Tidak bergetar hatinya ke rumah Allah. Kira-kira bisa hendaknya sampai di rumah Allah pada malam hari ko Bapak Ibu? Jawabannya adalah indak Bapak Ibu. Mari tujuh sebaliknya Bapak Ibu, adapun hidayah yang Allah berikan kepada kita, namun nikmat tidak Allah berikan kepada kita. Ya mungkin kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan keperluan lainnya dan lain sebagainya. Maka kita juga tidak bisa sampai di rumah Allah ini. Lalu apa yang harus kita minta kepada Allah? Makanya Bapak Ibu jangan minta nikmat saja, tapi yaitu berikanlah hidayah. Yaitu mintalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah Allah itu sayang kepada kita. Kuncinya Allah sayang kepada Bapak Ibu. Hari ko lai diringankan jua kaki kita, lai diringankan jua tangan kita, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang begitu indah ini, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, dengan penuh khidmat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya kita sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah yaitu kata Allah, selalulah bersyukur kepada Allah.
Guru-guru awak, ulama-ulama kita ikut selalu yang disampaikan Bapak Ibu. Kata guru kita, selalulah engkau bersyukur kepada Allah. Kita selalu bersyukur Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalimat bersyukur itu adalah kalimat yang mudah diucapkan. Tetapi yang paling sulit itu adalah bagaimana cara kita mewujudkan rasa bersyukur itu. Kira-kira mengucapkan Alhamdulillah itu payah atau sari Bapak Ibu? Payah atau sari? Payah atau murah? Nah, murah. Kalau mewujudkan bersyukur itu sari atau murah? Sari juga Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Ketika kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Ketika kita diberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ikut yang sebaliknya Bapak Ibu. Ketika gadang diagih oleh Allah, lai bersyukur, lai. Makanya kata Imam Ash-Shibli, apa kata beliau, cara seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, peganglah ungkapan beliau, kata beliau. Apa kata Imam Ash-Shibli? Ru'yatun mun'in, la ru'yatun ni'mah. Pandanglah siapa yang memberi nikmat, tetapi jangan engkau pandang nikmatnya. Maksudnya Bapak Ibu, ketika kita pandang nikmatnya tadi Bapak Ibu, baik gadang maupun ketek, dalam hati kita masih ada rasa bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita pandang nikmatnya tadi, ketika besar bagaimana Bapak Ibu? Ketika gadang lagi bersyukur ke Allah lagi. Ketika ketek kadang-kadang awak acuk lupa kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengucapkan rasa bersyukur itu murah. Tapi mewujudkan rasa bersyukur itu yang agak payah sakitik Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ya, cara mewujudkan rasa bersyukur. Contohnya Bapak Ibu, awak memiliki usaha. Terima kasih Ustaz. Awak memiliki usaha. Dicari usaha awak minggu yang patang, dicari dari hasil usaha awak. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Lai dapat hasilnya ada. Dicari minggu kini, dicari dari hasil usaha awak, agak turun sakacik. Ya. Kalau dicari yang patang, alhamdulillah, lai laba-labo. Dicari minggu kini, agak turun sakacik. Dalam hati awak di sagiko yang dapat hasil hari ko. Tetapi ada seseorang Bapak Ibu dicari minggu patang saketik, dicari minggu kiti malah semakin saketik dapat labo dari usahanya. Lalu apa katanya? Dia masih bisa menyempatkan untuk menyisihkan hartanya. Ternyata Bapak Ibu, dari hasil usaha kita itu dak untuk awak saja 100%. Tapi ada hak-hak orang lain di dalamnya yang harus kita keluarkan. Makanya itu salah satu bentuk cara mewujudkan rasa bersyukur itu. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah, mintalah hati ini, mintalah diri ini selalu bersyukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu berkumpullah Rasulullah dengan para sahabatnya. Lalu tak lama kemudian Rasulullah pun bertanya kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, aku rindu wahai sahabatku. Kepada siapa engkau rindu wahai Rasulullah? Kepada saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu apa kata salah seorang sahabatnya Bapak Ibu? Apakah kami ini saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Tidak. Kalian bukanlah saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku.
Lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Saudaraku itu ialah mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka tidak pernah salat berjamaah denganku. Mereka tidak pernah makan bersamaku. Mereka tidak pernah ikut berjuang bersamaku. Mereka tidak pernah dekat denganku sebagaimana kalian dekat denganku. Tetapi mereka itu sangat beriman kepadaku, sangat mencintaiku dan sangat merindukanku. Tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah mereka itu? Mereka adalah umatku, kata beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 1400 tahun yang silam, sampai balik abad yang silam, Rasulullah sudah memikirkan kita. Pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita rindu dengan beliau? Sudahkah kita cinta dengan beliau? Mohon maaf Bapak Ibu, nanti ketika di akhirat kelak nanti, setelah ditimbang amal ibadah awak, ternyata yang baik itu adalah mohon maaf amal dosa awak, yaitu dosa awak daripada amal ibadah awak. Ketika itu Bapak Ibu mohon maaf, adapun anak kita belum tentu bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Adapun harta yang kita miliki belum tentu bisa menyelamatkan kita. Adapun suami kita, adapun istri kita, adapun keluarga kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tapi ada satu yang pasti yang bisa menyelamatkan kita. Apa itu? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, salah satu upaya untuk mendapatkan cinta Rasulullah, menghadirkan cinta kepada Rasulullah itu adalah, yaitu salah satunya berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah katakan Bapak Ibu, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, apabila hambaku ingin mendapatkan cintaku, kata Allah, fattabi'uni, maka cintailah terlebih dahulu kekasihku, kata Allah. Siapa kekasih Allah Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka bergetarlah hati orang yang begitu cinta kepada Rasulullah. Ketika disebut nama Muhammad, Nabi Muhammad, maka ada dalam hatinya ada rasa cinta, ada rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang para pecinta Rasulullah Bapak Ibu? Katanya, kami yang hadir di suatu majlis, lalu berkumpul di majlis itu, kemudian kami melakukan selawat kepada Rasulullah, yang mana kami setiap berselawat kepada Rasulullah meneteskan air mata. Karena apa? Karena rindu kepada Rasulullah. Yang mana kami nanti ingin masuk ke dalam surganya Allah, yang mana di dalam surganya Allah penuh dengan kenikmatan. Dalam surga yang ada Bapak Ibu, cukup sadualahnya, langkuk sadualahnya. Tapi apa kata para pecinta Rasulullah itu? Yang mana di dalam surga itu penuh kenikmatan. Yang kami ingin masuk ke dalam surga bukan karena kenikmatan surga, melainkan karena apa? Karena ada baginda Rasulullah di dalam surga. Maka amuh kami masuk ke dalam surga. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang hadir di rumah Allah yang berkumpul hari ini, baik itu keluarga kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan jualah kita nantinya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa memandang wajah Rasulullah, dakik duduk je Rasulullah, ya bisa bersama Rasulullah. Kalaupun tak bisa secara dekat, dari jauh pun jadilah.
Mudah-mudahan Allah kabulkan Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mukadimah lah setengah jam ya Bapak Ibu. Yang isi ceramah lu nampak lah. Ala isi ceramahnya, isi kajiannya pada malam hari kau. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita pada malam hari kau Bapak Ibu, tadi pagi yang belum membaca, yaitu sebuah kitab yang berjudul, yaitu kitabnya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ada kitab Sahih Bukhari, ada Muslim. Ambo baca di situ Bapak Ibu ada suatu hadis yang mana hadisnya itu, kualitas hadisnya itu tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Ya, kalau kualitas hadisnya itu sahih, sahih itu adalah hadis yang tingkatnya yang paling tinggi Bapak Ibu. Di bawah sahih ada namanya hadis hasan, di bawah hasan ada namanya hadis dhaif, di bawah dhaif ada namanya hadis maudhu'. Sahih itulah paling tinggi, cukup kriterianya. Lah diterima, jelas memang benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah sahih hasan, mengapa ada hadis hasan? Karena ada salah satu perawinya yaitu memiliki kekurangan, yaitu kurang dabit, kurang hafalannya. Di bawah hasan ada namanya hadis dhaif, lemah. Terdapat ilat, terdapat syad dan lain sebagainya. Di bawah hadis dhaif ada namanya hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah Bapak Ibu hadis palsu, bukan daripada datangnya bukan daripada Nabi. Adalah hadisnya dibuat-buat. Diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Suatu ketika Bapak Ibu datanglah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Rasulullah ini? Sahabat Rasulullah ini bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau datang Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah, maka Rasulullah dengan senyum menyambutnya Bapak Ibu. Ba'akot tersenyum Rasulullah. Kalau Abdullah ibnu Mas'ud yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah pasti tersenyum. Kenapa? Karena sahabat ini acuknya bertanya kepada Rasulullah. Bahwa itu paling banyaknya bertanya Abdullah ibnu Mas'ud. Paling acuknya bertanya kepada Rasulullah. Duduklah Abdullah ibnu Mas'ud di muka Rasulullah. Tak lama kemudian ia bertua, "Ya Rasulullah, ada salah satu yang akan kutanyakan kepadamu. Yang akan engkau tanyakan kepada hamba, cik sajanya wahai Rasulullah." Apa itu? "Ya Rasulullah, ayu akmal ahabbu ilallah." Ya Rasulullah, apakah ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ya, kalau awak berbicara tentang amalan Bapak Ibu, amalanku kan banyak. Amalan-amalan sunnahku kan banyak. Tapi tidak ada secara detail di dalam Al-Quranku menjalihan apa saja amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kalau amalan sunnah itu banyak. Ya contohnya puasa Senin Kamis, tualai, salat sunat syuruk, salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat witir dan lain sebagainya. Tualai membaca Al-Quran banyak Bapak Ibu. Tapi dalam Al-Quran tak dijelaskan secara perinci, tak dijelaskan secara detail. Tapi ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Bapak merugi, ibu merugi. Sado kita merugi. Tapi apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Dua itu yang tidak meruginya Bapak Ibu. Kemudian dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah ibnu Mas'ud, ya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau amalan yang paling dicintai oleh Allah itu banyak. Salah satunya apa ya Rasulullah? Yaitu ialah as-salatu ala waqtiha." Artinya apa Bapak Ibu? Salat di awal waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah Bapak Ibu, maka ibadah salat kolah yang paling tinggi. Paling tinggi Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada perintah tentang menunaikan puasa, contohnya melaksanakan puasa, cukup ayat saja yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada perintah membayar zakat, cukup ayat saja yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perintah naik haji, naik umrah, cukup ayat saja yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan ibadah salat kau Bapak Ibu. Tak bisa ayat saja yang turun dah. Tapi harus dijapui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah menjapui ibadah salat kau Bapak Ibu? Ketika Rasulullah melaksanakan peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Diceritakan di dalam sebuah kitab yang berjudul Ala Qisatil Mi'raj, karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Tahu Bapak Ibu Syekh Najmuddin Al-Ghaiti? Tak tahu dah. Ambo tak lo tahu sebenarnya dah Bapak Ibu. Tapi ambo tahu bah biografi beliau. Bah Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti adalah beliau lahir berada di Mesir. Nama daerahnya Al-Ghaiti. Dari ketik beliau lah rajin belajar ilmu agama Bapak Ibu. Sampai-sampai beliau kadang menjadi ulama besar beliau. Akhirnya melekatlah nama daerah itu kepada nama beliau yang bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Lalu beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Ala Qisatil Mi'raj, yaitu menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj artinya adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Palestina terus menaiki 7 lapis langit sampailah ke Sidratul Muntaha. Itulah yang dinamakan dengan Mi'raj. Katikolah batamu ja Allah, lah diajak ke sarugo, lah diajak ke neraka. Pulanglah Rasulullah. Katiko masih di langit Bapak Ibu, basabuklah Rasulullah jo Nabi Musa alaihi salam. Kecik Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, yang engkau dapatkan perintah dari Allah. Wahai Nabi Musa, ambo mendapatkan perintah dari Allah, yakni melaksanakan salat. Berapa banyaknya? Yaitu banyaknya wahai Nabi Musa, sebanyak 50 kali sehari semalam. Lalu apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, pailah engkau minta kepada Allah balik. Ambo yakin umatmu di dunia tak akan sanggup mengarajuannya. Karena banyak tu. Ambo yakin umatmu di dunia akan lalai. Banyak yang lalai nanti wahai Nabi Muhammad. Singkek carita Bapak Ibu. Yang awalnya 50 kali sehari semalam. Setelah itu dikurangi oleh Allah menjadi 5 kali sehari semalam. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu. Begitu luar biasanya istimewanya ibadah salat ini. Makanya kalau ada seseorang lah dinyatakan dirinya beragama Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, maka hukumnya wajib untuk salat. Dalam keadaan sakit pun Bapak Ibu, Rasulullah pun menyuruh awak untuk salat. Dalam keadaan berperang pun kita harus salat. Kalau sakit nak taluk tagak, duduk guys. Tak taluk duduk, dibayar mau bawa lalu mayang. Ya, bawa miring ke kanan, bawa miring ke kiri. Tak je taluk, baca dalam hati. Tak je taluk, dipanggil Bapak Ibu, disolatkan lah. Tak taluk balai. Tak dia taluk, mai, lah sembahyang. Lewan niang saya. Lah sembahyang mai, lewan niang je. Kenapa? Beliau tak ada anguk, beliau tak ada. Lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disolatkan. Makanya Bapak Ibu, para ulama menafsirkan as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu menurut para ulama adalah menunggu kedatangan salat. Menurut sebagian para ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau menunggu kedatangan salat berarti luar biasa Bapak Ibu. Contohnya, waktu zuhur masuk kini jam 2 balik lewat 20 atau lewat 5 balik. Contohnya. Waktu zuhur masuk kini jam 2 balik lewat 20 contohnya. Maka awak siap-siap balai Bapak Ibu, sebelum jam 12 kitalah berada di rumah Allah. Artinya apa? Kita menunggu kedatangan salat. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu dari manusia ini, mohon maaf Bapak Ibu, karena masih terpaut dengan kehidupan dunia, maka dia masih sempat mengundur-undur waktu salatnya. Ya kadang-kadang awak ke rajo atau pergi ke kantor atau pergi ke sawah atau pergi ke ladang. Sedang asik-asik ke rajo, kalau di kantor sedang asik-asiknya mengerajuan tugas atau ada yang diperlukan mengerajuan, tiba-tiba datang suara azan.
Allahu akbar, Allahu akbar. Azan orang mah dicalik hari, oh salat zuhur. Dicalik hari karena hari panjang salat zuhur kali Bapak Ibu. Kata awak, masih setengah 1 hari baru. Jam 2 beko masih bisa. Dia asik-asik karajo juga Bapak Ibu. Dicalik hari lah jam 2. Dia dicalik hari jam 2, setengah 3 beko masih bisa. Lama lah. Taruh juga karajo Bapak Ibu dicalik hari, setengah 3 lah lewat ya. Baru ansu-ansu pulang. Kalau awak dari sawah, dari ladang Bapak Ibu, salat dahulu atau barasihan badan dahulu? Barasihan badan dahulu. Tak bisa salat dahulu, kok mandi gaya awak dahulu. Lah mantu selesai mandi, baru kita salat. Lah salat, salam ke kanan, salam ke kiri. Rupa-rupanya tak ada ngazan balik di surau Bapak Ibu. Kira-kira salat ala itu Bapak Ibu. Salat asar lah. Artinya apa? Salat zuhur dengan salat asar digabung saja. Karena apa? Karena kita mengulur-ulur waktu salat tadi. Makanya kata Allah dalam Al-Quran dengan tegasnya Allah mengatakan Bapak Ibu, fawailul lil musallin, kata Allah. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Mohon maaf Bapak Ibu, orang yang salat pun, orang yang sembahyang pun celaka kata Allah. Apalagi kalau tidak salatnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka itu ya Allah? Yaitu orang-orang yang suka mengundur-undur waktu salatnya. Atur dibuatnya, atur salat zuhurnya jam 1:30, dibuatnya jam 3 kurang seperempat. Digabungnya salat zuhur dengan salat asar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salat itu penting. Ibadah yang paling tinggi itu salat. Makanya penentuan yang akan ditanya nanti ya Bapak Ibu, di yaumul hisab atau di mapun nanti, di alam barzah yang akan ditanya yaitu tentang salat awak. Mohon maaf Bapak Ibu, kita banyak menceliakkan ada juga kini pemikiran awak. Caliaklah si anu tu nyo nak salat, inyo nak puasa, inyo nak bayar zakat, tapi mengapa hidupnya luar biasa? Terus diagih nikmat oleh Allah luar biasa. Sedangkan kita acok rajin ke salat di masjid, acok puasa sunnah, acok salat sunat, tapi mengapa hidup kita tidak dirubah oleh Allah? Ternyata Bapak Ibu ada di balik hal itu. Mengapa orang ini selalu diberikan nikmat oleh Allah? Ada namanya musibah yang paling terbesar itu Bapak Ibu, yaitu yang dinamakan dengan istidraj. Apa itu? Diagih nikmat oleh Allah terima narui. Tapi ini tidak disadarkan oleh Allah. Itu ya musibah yang paling gadang Bapak Ibu. Makanya hari ke Bapak Ibu jangan rusuh awaknya. Ya karena apa? Walaupun kita jauh melakukan hal yang dosa, tapi kita jangan lengah juga dengan ibadah ini Bapak Ibu. Karena apa? Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Yang maha amal ibadah awak, yang maha dosa awak, Allah pisahkan Bapak Ibu. Tidak Allah campurkan dah. Makanya kalau ada seseorang rajin memberi kepada orang lain, inyo rajin bersedekah, inyo rajin menolong orang lain, tetapi dia tidak salat, dia tidak puasa, kira-kira ada ndak amalnya Bapak Ibu? Ada amalnya. Tetapi Bapak Ibu, untuk membuka amal itu diperlukanlah kunci Bapak Ibu. Kuncinya tadilah yang dimaksud dengan salat. Yo, kalau kuncinya ndak ada bagi awak, kira-kira bisa ndak awak buka pintu masjid ke Bapak Ibu? Awak akan masuk ke dalam masjid, awak akan melaksanakan salat. Tapi masjid kau tak kunci. Kuncinya ndak ada bagi awak. Kira-kira bisa ndak awak masuk ke dalam masjid ke Bapak Ibu? Ndak bisa Bapak Ibu. Makanya diperlukan kunci. Makanya kuncinya tadi adalah salat. Walaupun amal kita banyak Bapak Ibu, tapi kuncinya ndak ada bagi awak. Mohon maaf Bapak Ibu. Maka amal kita itu ndak bisa dibuka. Muridullah awak masuk surga nanti. Maka kalau buka pintu surga itu diperlukanlah kunci tadi. Kuncinya tadi adalah ibadah salat. Makanya Bapak Ibu ya, selagi badan ini masih sehat, masih diberikan nikmat oleh Allah, maka pergunakanlah. Karena Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang mengeluh hari ko Bapak Ibu. Patang ambo mengaji di masjid di Sungai Pua Bapak Ibu, subuh. Baru ya seminggu patang ko. Ada seorang bapak, beliau tunggu ambo di luar Bapak Ibu. Beliau tunggu ambo di luar. Kecil apa kau Ustaz? Ada yang kambo cerituan kau Ustaz. Tu Pak. Dahulu Ustaz, ketika badan ambo mode Ustaz badagoknya, membawa baban 50 kilo malenggang sambil berjalan no, kata beliau. Malenggang sambil berjalan. Bayangkan Bapak Ibu,
50 kilo tu barik tu mah. Tapi beliau malenggang sambil berjalan. Apa kata beliau? Ketika terdengar suara azan di masjid, ia tidak pernah kakiku melangkahkan ke rumah Allah. Tetapi hari ini Ustaz, mohon maaf. Bah kecik beliau Bapak Ibu, kata beliau kamu, kinilah mambuih nasi dingin kecik beliau. Tahu Bapak Ibu mambuih nasi dingin? Nasi lah dingin bambuih je. Lah sasa angok. Kalau pai kamu saji tu subuh-subuh, babalui badan jo minyak kayu putih kecik beliau. Kalau ndak acuk buang angin kecik beliau. Lapih acuk, lapih udua. Dibalui je minyak kayu putih. Tapi ketika itu baru terasa. Lah tua badan, baru pai kamu saji. Ketika badan itu masih bugar, ketika badan itu masih sehat, ketika badan itu masih kuat, ketika terdengar suara azan tidak beliau hiraukan, maka hari itu beliau menyesal Bapak Ibu. Makanya hari ko lai taluk jua mengari, lai taluk jua melangkahkan kaki, lai taluk jua mengayunkan tangan. Maka ketika terdengar suara azan, maka bergegaslah ke rumah Allah ini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, ibadah tu harus dipaksa awalnya Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu, kadang-kadang keimanannya tu sedang naik, sedang naik bana, sedang asik-asiknya pergi ke masjid, lalu ada saja halangan hambatannya Bapak Ibu. Ada saja hambatannya supaya ndak pergi ke masjid kau. Makanya syaitan tu Bapak Ibu kalau nak dapat mereka, dicarinya cara yang lain untuk menjauhkan awak dari Allah. Makanya Bapak Ibu harus dipaksakan. Kalau barik kadang-kadang mau di ibu-ibu di rumah. Kadang-kadang kalau di rumah itu kan banyak saja halangannya. Banyak saja hambatannya. Kadang-kadang kok filem yang sedang rancak. Kadang-kadang tadangan seru azan tangguang mah. Karena mengecen tangguang tu akhirnya tak lama saya tertinggal saya lah. Tak jadi pergi ke masjid. Kemudian apa-apa contohnya banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang sedang duduk-duduk. Dia kawan, dia kanti, dia kawan. Terang azan karena masih dia duduk akhirnya apa terlewatkan ya. Makanya Bapak Ibu paksa-paksakan. Karena awalnya terpaksa, akhirnya akan menjadi biasa. Lama-lama menjadi hobi. Kalaulah hobi itu Bapak Ibu kalau ditinggalan makanya merasa mengeluh hatiku. Aku menitun tertinggal ndak jadi je salat berjamaah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salat ini penting. Makanya kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau di awal waktu kata Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kembali, ya Rasulullah itu yang pertama ya Rasulullah. Adakah yang lain wahai Rasulullah? Ada. Apa itu ya Rasulullah? Birrul walidain. Yaitu berbuat baiklah engkau kepada ayah dan ibumu. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu banyak kali Allah mengatakan berulang-ulang kali. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan dan kami wasiatkan kepada manusia. Yang diperintahkan oleh Allah pertama adalah jangan menyekutukanku kata Allah. Beribadahlah engkau kepadaku. Jangan menyekutukanku, jangan menduakan aku. Yang kedua Bapak Ibu langsung Allah katakan wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah engkau kepada ayah dan ibumu. Pertama Bapak Ibu langsung kepada Allah. Kemudian Allah katakan langsung kepada ayah dan ibu kita. Mode itu Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita yang lahir ke dunia ini. Itu disebabkan karena ada ayah, karena ada ibu. Kira-kira ada enggak dari bapak ibu kau yang lahirnya tanpa ayah, tanpa ibu? Kan enggak ada. Kita lahir dari ayah dan ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Murka Allah itu tergantung kepada murka orang tua. Kalau kita bisa mencapai yang kita orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah akan menurunkan ridhanya kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan murkanya orang tua, maka ketika itu Allah akan murka kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kalau menurut ambo, awak ndak krisis ekonomi saja doh. Awak ndak krisis politik saja doh. Awak ndak krisis penegakan hukum saja doh. Tapi awak yang paling utama krisis generasi muda Bapak Ibu.
Bisa kita cari hari ko Bapak Ibu. Kini kan zaman lah canggih. Kini kan lah ada HP, lah ada di rumah-rumah waktu setiap rumah tu lah ada HP. Bisa dicari Bapak Ibu. Patang Bapak Ibu, sebulan yang lewat ada kawan nambo mengirim video. Yang ma video tu Bapak Ibu, ada seorang anak yang ma anaknya ko masih sekolah, yaitu sekolah SMP. Entah orang Jawa, entah orang mana tak tahu ambo. Ketika anakku pulang dari sekolah Bapak Ibu ya, ketika ayahnya pulang Bakarajo langsung ditinjunya ayahnya Bapak Ibu. Entah sebabnya awak tak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencari dari akhlak, dari adab anak tadilah kurang Bapak Ibu. Makanya kalau awak cari hari ke Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Generasi awak tu banyak kini Bapak Ibu, ya, akhlak dan adabnya kulah kurang. Bakece orang Minang yang mandat kata mandaki, yang ma kata mandata, yang ma kata malereng, yang ma kata manerun, itulah hilang Bapak Ibu. Banyak tu Bapak Ibu, ya. Bisa Bapak Ibu cari di sekeliling. Mengapa zaman hari ini generasi muda tu sulit untuk berkembang, sulit untuk baju? Karena Bapak Ibu akhlak dan adabnya tadi kurang. Makanya kata ulama-ulama kita dahulu Bapak Ibu, ilmu itu nomor 2. Yang pertama itu akhlak dan adabnya terlebih dahulu. Kalau adabnya kepada guru, adabnya kepada orang tua itu luar biasa. Walaupun ilmunya tinggi, mohon maaf Bapak Ibu, tak baguna dah Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, walaupun ilmunya rendah, tapi adab dan akhlaknya luar biasa. Maka itulah generasi muda yang maju nantinya. Ya banyak awak caliak Bapak Ibu. Ada seorang anak yang memasukkan, dilaporkan kepada pengadilan, ingin memasukkan ayah dan ibunya ke dalam penjara. Masalahnya masalah sepele saja Bapak Ibu. Karena hendak mendapatkan harta warisan, dimasukkan ayahnya, ibunya ke dalam penjara. Ada pula seorang anak yang sampai bulan yang lewat mengemparkan seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ada seorang anak yang membunuh ayah dan ibunya. Ya, di balinya jus Bapak Ibu, pop ash. Lalu diagihan kepada ayah ibunya. Yang ma di dalam jus tu Bapak Ibu lah dimasukkan racun. Lah ada racun di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian diminum sama ayah dan ibunya. Tentu meninggal ayah ibunya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kok tidak krisis ekonomi saja, tapi kita krisis generasi muda Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah, maju bangsa, maju agama itu tergantung kepada generasi mudanya Bapak Ibu. Kalau generasinya mudanya itu berakhlak, beradab, berilmu, maka insya Allah negara ini maju, agama ini maju. Tapi kini wak caliak Bapak Ibu, kok kini agama wak terinjak-injak Bapak Ibu. Karena generasi muda kita masih belum maju Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kini yang perlu ditanamkan adalah akhlak dan adab. Karena kecik orang tua dahulu Bapak Ibu, kalau mengecek itu kepada siapapun harus ada ujungnya. Kini wak caliak Bapak Ibu, caliaklah anak-anak generasi hariko Bapak Ibu, mungkin cucu awak mungkin. Banyak tu Bapak Ibu ngeceknya ndak ada bau juang. Ya, kalau ambo dahulu Bapak Ibu kalau ndak bau juang ngecek kena ariak sama ibu ambo. Kasia mengecek sebentar caku tu. Kepada Pak Wo, harus ada ujungnya Pak Wo. Dari mata di kecek Pak Wo. Dari situ Pak Wo harus ada. Kalau kini anak kini ndak. Dari mata di, dari situ ah. Dari mata di, pulang sekolah. Tak ada ujungnya tadi. Entah kasihannya mengecek ndak tahu. Maka zaman dahulu tu Bapak Ibu kalau mohon maaf kalau ndak ada tata krama bangi orang dahulu tu Bapak Ibu. Tapi hari ini itu yang sudah mulai pudar, sudah mulai hilang Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kalau seandainya generasi kita ini tidak memiliki adab, tidak berakhlak, tidak memiliki ilmu, maka Bapak Ibu yang merugi nanti. Karena apa Bapak Ibu? Mohon maaf banyak hariku Bapak Ibu yang ada kejadiannya Bapak Ibu ditampik kawan ambo, ada seorang bapak, ada seorang ibu yang beliau lah meninggal Bapak Ibu. Yang apakku meninggal, apakku merantau ke Pekanbaru Bapak Ibu. Memiliki anak 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang kelima anak beliau ini sukses kelimanya Bapak Ibu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Sukses adalahnya kelima. Ketika bapaknya meninggal tadi Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa anaknya memandikan jenazah ayahnya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu.
Padahal Bapak Ibu, kalau kita mencari anaknya tadi, sukses-sukses adolahnya Bapak Ibu. Bisa dikatakan sukses Bapak Ibu? Bisa. Tapi bisa dikatakan berkah? Belum tentu Bapak Ibu. Karena dari tadi Bapak Ibu, tidak seorang pun anaknya yang bisa memandikan jenazah apanya. Ketika mengkafani, mau dituju Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa. Ketika mengimami jenazah ayahnya, tidak ada juga seorang pun yang bisa. Ketika itu Bapak Ibu, angku-angku di surau itu mengecek. Dari keluarga almarhum, para orang memiliki anak, 5 orang. Menunjuk ke 5-limanya. 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Tapi apa kata angku tu? Lebih rancak anak beliau jadi imam. Kecik anaknya, lebih rancak angku lah. Paku angku. Karena ambo nak pandai do angku. Kira-kira Bapak Ibu, ya, mohon maaf. Apa tadi itu merugi atau tidak Bapak Ibu? Merugi. Karena beliau hanya mengedepankan ilmu saja. Tapi ilmu agama beliau tinggalkan. Jadi Bapak Ibu, ya, sebelum anak tu pai kama, isilah dadanya terlebih dahulu. Minimal Bapak Ibu mohon maaf, dasar-dasar agama tu harus paham baginya. Ibaratnya Bapak Ibu, ba'a cara wuduk yang batua, ba'a cara salat yang batua, ba'a cara menyelenggarakan jenazah yang batua, ba'a cara mengkafani, ba'a cara mengimami, ba'a cara menguburan. Kalau lah batua itu Bapak Ibu, kok kapainya pailah. Kok katabangnya, tabanglah. Tapi kalau itu tidak batu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang merugi. Makanya kata Rasulullah, ketika Bapak Ibu mati nanti, maka amal Bapak Ibu terputus semuanya. Tetapi ada 3 hal yang tidak pernah terputus. Salah satunya adalah walidun solihun, anak yang soleh dan soleha. Bagaimana Bapak Ibu? Dialah yang mendoakan kita. Anak laki-laki yang menjadi imam jenazah awak nanti. Anak perempuan bagi ibu-ibu yang memandikan jenazah ibu nanti. Makanya Bapak Ibu, itu perlu hari ini harus kita tanamkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sedikit lagi Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah jihadu fisabilillah. Berjuanglah engkau di jalan Allah. Tolonglah agama Allah ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatihi kita, mungkin itu saja yang dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya, terlebih lagi bagi ambo yang menyampaikan. Kalau ada kebenaran Bapak Ibu, itu semata-mata hanya datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata ambo yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung atau membuat hati Bapak Ibu sakit, mohon dimaafkan karena itu kesalahan dari diri ambo sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup kajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata lembik setiap Pak. Kata lembik setiap. Terima kasih saya.